Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aisyah Family. Oke, kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi tenaga laboratorium medik. Ini masih lanjutan materi tentang komunikasi kemarin ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita berkomunikasi sebagai tenaga laboratorium medik baik kepada pasien maupun ke sesama teman sejawat atau ke atasan ya. Simak videonya dan jangan di skip-skip, tonton sampai selesai ya. Oke. Komunikasi yang dijalin oleh tenaga laboratorium medik dapat berupa hubungan antar pribadi dan antar unit kerja, baik dengan tenaga laboratorium, dengan sesamanya, dengan unit kerja atau instansi lain, pengguna jasa maupun mitra kerjanya. Ada dua bentuk komunikasi yang dijalankan oleh tenaga laboratorium. Antara lain, yang pertama adalah komunikasi yang bersifat internal, dan yang kedua adalah komunikasi yang bersifat eksternal. Komunikasi yang bersifat internal itu juga ada dua ya. Yang pertama ada horizontal dan vertikal. Untuk komunikasi horizontal yaitu tenaga laboratorium di sini tuh harus memiliki kesempatan cukup untuk bertukar pikiran mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaannya dengan sesama petugas di ruang atau seksi yang sama atau di ruang seksi lain di laboratorium yang sama. Nah, sedangkan komunikasi internal secara vertikal yaitu sesuai hierarkinya, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan berkonsultasi tentang pekerjaannya dengan kepala seksi atau subinstalasi atau instalasi, kepala ruangan atau kepala laboran. Gitu ya. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan bertukar pikiran dan informasi dengan petugas lain yang terkait, seperti dengan dokter ruangan, dokter puskesmas, petugas farmasi, dan lain-lain termasuk pemasok. Proses komunikasi kesehatan akan efektif dan terarah jika dilakukan melalui bentuk komunikasi antara lain satu, melalui komunikasi intrapersonal, 2. Komunikasi antar pribadi, 3. Komunikasi massa, 4. Komunikasi organisasi. 1. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dalam diri sendiri terjadi jika seseorang memikirkan masalah yang dihadapi. Komunikasi interpersonal juga terjadi jika seseorang melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah salah satu bentuk komunikasi paling efektif karena antar komunikan dan komunikator dapat langsung tatap muka sehingga stimulus yakni pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikan langsung dapat direspon pada saat itu juga. Dan di sini apabila terjadi ketidakjelasan pesan atau informasi yang diterima oleh komunikan, pada saat itu juga pesan tersebut dapat diklarifikasi atau dijelaskan oleh komunikator atau pembawa pesan. Nah, media yang paling penting dalam komunikasi antar pribadi adalah bahasa, baik lisan melalui mulut maupun tulisan. Namun, untuk visualisasi atau ilustrasi informasi yang memerlukan dukungan data perlu dibantu dengan alat penting
atau alat bantu media lain. Misalnya, kita ada grafik, tabel, diagram baik dalam bentuk cetak yang berupa leaflet, flip chart, buku, dan sebagainya, maupun media elektronik yang berupa video, slide, film, dan masih banyak lagi. Juga bisa menggunakan pengeras suara atau sound system gitu ya. Yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi ini menggunakan saluran atau media massa atau berkomunikasi melalui media massa. Komunikasi melalui media massa itu kurang efektif jika dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Meskipun ini bisa lebih efisien ya. Karena komunikasi melalui media massa khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini masih banyak kendalanya. Kendala yang paling utama adalah tingkat pendidikan dan kecerdasan masyarakat yang masih rendah, sehingga kadang-kadang pesan pembangunan termasuk pesan kesehatan itu akan sulit dipahami oleh mereka. Karena sulit memahami pesan ini, maka respon mereka pun akan sangat lambat. Bahkan ada yang tidak bisa meresponnya. Gitu ya, kelemahan dari komunikasi massa. Pada komunikasi massa ini memerlukan bantuan media-media. Nah, media yang digunakan dalam komunikasi massa atau lebih populer disebut media massa ini bermacam-macam, antara lain yang pertama ada media cetak. Media cetak di sini dapat berupa koran, majalah, jurnal, selebaran, atau flyer. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik di sini tuh seperti contohnya tuh radio, televisi, internet. Nah, yang ketiga ada bermacam-macam papan nama atau billboard. Yang keempat bisa melalui spanduk dan umbul-umbul. Itu ya contoh dari media massa. Yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi, institusi, atau lembaga. Komunikasi organisasi dapat juga terjadi di antara unit, antar bagian, antar seksi atau subbagian, atau antar departemen, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa literatur juga menyebutkan komunikasi kelompok termasuk ke dalam komunikasi organisasi. Oke, sekian materi tentang komunikasi tenaga laboratorium medik saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekian dari saya, see you next in my video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.